cake. Teman-teman sekalian, nah di video pembelajaran saya hari ini pada PKN kelas 11 bab yang pertama mengenai tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif. Teman-teman sekalian jangan di skip ya videonya, karena nanti di videonya ada mengenai tentang hak dan kewajiban itu harus seimbang dan juga ada sejarahnya HAM itu. Selamat menonton teman-teman. Kita akan membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kali ini kita kupas tuntas mengenai HAM. Teman-teman sekalian, apa sih itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan. Nah, berarti itu bersifat universal. Dalam arti tidak mengenai batas-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Hak dasar manusia yang melekat dalam dirinya ada 3. Yang pertama kehidupan, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga kebahagiaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai tentang HAM menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, serta harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, baik pun dirampas atau dikurangi oleh sama siapapun. Jadi guys, semua orang, semua manusia itu memiliki hak, itu udah wajib. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, banyak hak-hak yang diatur oleh undang-undang ini, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesejahteraan, hak untuk berkeluarga, hak memperoleh untuk pengetahuan atau teknologi, hak memperoleh keadilan, hak memeluk agama, yang ketujuh, hak untuk berpendapat, yang ke-8, hak atas rasa kelan, dan lain-lainnya. Nah, itu masih sedikit hak-haknya. Masih banyak lagi hak yang kita punya dan kita miliki. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Setelah kita membahas hak, kita akan membahas kewajiban. Setelah kita membahas hak, kita akan membahas kewajiban. Setelah kita membahas hak, kita akan membahas kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Nih aku kasih tahu ya. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam ketentuan pasal ayat dalam ketentuan pasal ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya, dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, berarti di sini adalah hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, di sini ada yang penasaran nggak sih apa-apa? Nah, di sini ada yang penasaran nggak sih apa-apa saja contoh hal-hal yang kewajiban kita? Nah, di sini ada yang penasaran nggak sih apa-apa saja contoh dari kewajiban itu? Berikut beberapa kewajiban yang dilakukan setiap individu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama, kewajiban
Yang pertama, kewajiban dalam memperoleh kebebasan orang lain. Yang kedua, kewajiban memberikan persamaan hukum dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Nah, di sini saya juga akan membahas sejarah mengenai HAM. Nah, di sini saya akan juga membahas sejarah mengenai tentang HAM. Nah, di sini ada yang penasaran nggak? Siapakah dia? Nah, di sini dia adalah sejarawan atau disebut juga dengan John Locke. Sejarah hak asasi manusia berasal dari Barat atau Eropa nih. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-77, yaitu John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau disebut juga dengan natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu atas hak manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau kepribadian dan juga politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu dari Magna Carta, Revolusi Amerika. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 4, yaitu yang pertama adalah hakiki, yaitu hak semua manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, adalah berlaku untuk semua orang tanpa memandang peradaban. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, yaitu diserahkan pada orang lain karena itu adalah hak yang kita miliki. Semua orang juga memiliki hak. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi karena semua orang dapat memiliki hak dan tidak dapat dibagi-bagi oleh setiap individunya. Di sini intinya dari bab 1 adalah hak dan kewajiban saling berkaitan nih. Nah, artinya itu adalah seseorang mendapatkan haknya karena ia memenuhi kewajibannya. Dan hak yang didapatkan oleh seseorang adalah akibat dari kewajibannya yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Apakah teman-teman sekalian sudah dapat mengerti atau memahami mengenai tentang harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif? Mungkin dari penjelasan saya, teman-teman dapat sedikit memahami mengenai tentang hak dan kewajiban secara bersamaan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. See you next time di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.